Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Senang rasanya saya Devi Brian kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Perwali nomor 31 tahun 2020 terkait protokol kesehatan yang berlaku di Kota Makassar. Dan bagaimana kedisiplinan masyarakat untuk mentaati peraturan tersebut? Hal itu kami akan bahas bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, Profesor Yusran Yusuf, dan juga ada Bapak Rudian Tolalo selaku Ketua DPRD Kota Makassar. Baik, pemirsa Selebis TV, kita sekarang sudah terhubung bersama dengan Bapak PJ Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Yusran Yusuf, dan juga ada Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudian Tolalo. Saya ke Pak PJ Wali Kota Makassar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana keadaan kesehatan ini, Prof? Alhamdulillah, Makassar sehat, Makassar produktif. Ya, baik, saya juga ingin menyapa Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, ada Bapak Rudian Tolalo. Apa kabar, Pak? Baik, Bung. Baik, saya langsung saja nih Pak ya, kita mengenai aturan baru protokol kesehatan COVID-19 di Kota Makassar. Saya pertama ke Pak PJ Wali Kota dulu, Prof. Yusran. Ini kalau kita lihat Perwali nomor 31 tahun 2020 ini sudah digaungkan jauh-jauh hari waktu PSBB jilid 1, jilid 2 sudah berlangsung hingga dilonggarkannya kembali aktivitas di Kota Makassar. Nah, untuk penerapan aturan baru yang memang digaungkan oleh pemerintah pusat seperti tatanan kehidupan baru atau new normal lah sebut saja. Ini kalau untuk protokol kesehatan yang berlaku seperti apa nanti ini gambarannya? Prof. Yusran, silakan. Ya, terima kasih Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPR yang kami hormati, serta seluruh partisipan yang hadir, termasuk di media sosial yang menyaksikan acara ini. Pertama-tama kami mau sampaikan bahwa kata kunci keberhasilan memutus rantai COVID ini adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan hanya 3. Memakai masker, itu masker mampu memutus dengan signifikan kalau semua orang memakai. Yang kedua, membersihkan tangan, terus menghindari kerumunan. Yang di Makassar kita mengistilahkan sebenarnya kontak terbatas, imunitas prima. Ya, nah, jadi itu penting. 3 hal penting, kemudian juga menjaga kondisi prima masing-masing. Untuk di Makassar, kami saat ini sudah melakukan secara masif upaya-upaya itu. Kami sekarang juga bekerja sama dalam semua komponen masyarakat, didukung oleh TNI Polri. Dan terakhir kami memasifkan lagi edukasi di level lapangan dan juga kami melakukan disinfektan massal. Kami juga dalam waktu dekat akan melakukan namanya lomba penanganan COVID di tingkat RT RW, bekerja sama dengan salah satu media. Juga melakukan lomba penerapan protokol kesehatan di KPKP, juga bekerja sama dengan salah satu media. Dan juga yang terakhir juga kami melakukan lomba dengan melibatkan PKK. Dan itu tujuannya apa? Supaya semua unsur, semua sektor kita dorong untuk melakukan inovasi, untuk melakukan penerapan protokol kesehatan di lingkungannya masing-masing. Dan alhamdulillah segala aktivitas Pemprov ini disupport oleh teman-teman di DPR, dan kami juga setiap saat berkomunikasi meminta saran dan masukan dari seluruh teman-teman di DPR. Itu saya kira, dan alhamdulillah sampai saat ini kita dengan Forkopimda juga kompak ya untuk bersama-sama bergerak untuk mempercepat proses mundur. Bagaimana kondisi Makassar sekarang? Ya, saya harus menyampaikan kondisi bahwa sekarang masih bertumbuh ya. 1 orang masih menularkan 2 orang, tapi trennya alhamdulillah mulai turun ya. Dan 4 hal yang harus kita capai ini. Yang pertama adalah bagaimana RO-nya bisa di bawah 0 selama 2 minggu. Ya. Kemudian bagaimana fasilitas kesehatan dipastikan bisa melakukan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemampuan melakukan tracking dan rapid massal. Dan terakhir adalah bagaimana memastikan perubahan perilaku masyarakat. 2 ini yang pekerjaan berat, menurunkan RO di bawah 0 dan merubah perilaku masyarakat. Kalau 2 ini, yang tadi kesehatan dengan rapid masif, saya kira relatif kita sudah bisa laksanakan dengan baik. Saya kira itu, dan tentu masukan dari teman-teman pada media ini tentu kami siap untuk menerima untuk upaya lebih memasifkan lagi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Rudianto Lalo selaku Ketua DPRD Kota Makassar. Kalau kita lihat, memang Kota Makassar adalah pusat atau epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan yang baru-baru saja ini lagi-lagi mencetak rekor, tapi bukan prestasi, namun rekor penyebaran COVID-19. Nah, mengenai dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku di Kota Makassar, bagaimana tanggapan Pak Rudianto ini melihat Kota Makassar sampai saat ini? Ya, begini. Aturan protokol kesehatan ini lahir pertama karena kita sudah mengakhiri PSBB. Ya. Nah, PSBB ini kan atas dasar peraturan Menteri Kesehatan. Ya. Skala besar dan dituangkan lewat peraturan wali kota. Dan ini sudah dilaksanakan sampai kalau tidak salah 22 Mei. Ya. Lalu sekarang setelah itu karena tidak diperpanjang kembali, maka kita masuk harus ada aturan yang mengatur itu, makanya dibuatlah perwali tentang protokol kesehatan. Yeah. Kami di DPR mengapresiasi itu. Kenapa kami apresiasi? Karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yeah. Ada yang bertanya, protokol kesehatan ini kan mungkin dianggap bagaimana dan bagaimana. Kami katakan itu adalah upaya-upaya dalam langkah-langkah yang tepat. Karena kita ini kurang lebih 3 bulan, Pak. Himbauan pemerintah itu dimulai 16 Maret. Pusat-pusat keramaian mal ditutup. Lalu kemudian sekolah-sekolah diliburkan. Yeah. Sebenarnya sebelum masuk PSBB, kita praktek PSBB itu dilakukan sejak 16 Maret. Nah sekarang dalam prakteknya PSBB kemarin memang ada pro kontra, ada yang mengatakan belum efektif karena kedisiplinan warga kita mungkin yang kurang dan sebagainya. Nah, sekarang kalau ditanya penyebarannya bertumbuh ini COVID-19, ya benar karena pemerintah bekerja. Karena pemerintah bekerja, ya wajar saja karena pemerintah hari ini banyak melakukan rapid test. Tentu upaya-upaya itu adalah bagian untuk mendeteksi di mana titik-titik epicentrum penyebaran COVID-19 ini. Ketika kurvanya naik, ya kami DPR itu wajar saja. Namanya pemerintah bekerja mencari tahu, ya kita bersyukur. Karena titik-titik epicentrum tadi ini, orang-orang yang kena positif diketahui oleh pemerintah. Ketika kita sudah ketahui, tentu ada upaya lainnya. Upaya lainnya misalkan kalau pemerintah provinsi langsung diisolasi, masuk hotel misalkan. Itu kan bagian-bagian kerja pemerintah yang kami di DPR mengapresiasi dan semoga saja langkah-langkah upaya-upaya kita bersama ini bisa menurunkan bisa melandai dan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya kira begitu. Baik, saya kembali ke Pak PJ Wali Kota Makassar, Prof. Yusran. Ini tadi sempat bilang ada penyemprotan massal, disinfektan seperti itu. Ini kira-kira berapa personil yang dikerahkan dan juga titik-titik mana saja yang dilakukan penyemprotan ini, Pak Prof? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sudah bergerak tanggal 20 selama 1 bulan setiap 1 minggu itu menggerakkan 3.000 personil, ya, didukung oleh TNI Polri pada semua fasilitas umum, pasar, terminal dan lokasi pemukiman. Ya, harapan kita sebenarnya adalah bagaimana supaya kawasan-kawasan tersebut dipastikan tidak ada penyebaran di lingkungan-lingkungan yang memang banyak dikunjungi orang. Ya. Untuk jadwal penyemprotannya, Prof, ini berapa hari sekali atau mungkin ada jadwal periodenya gitu untuk penyemprotannya? Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Melibatkan 3.000 personil didukung oleh TNI Polri. Baik. Prof, ini kita kalau lihat masyarakat Kota Makassar pada saat awal-awal COVID ini menyerang, yang memang jumlahnya belum banyak gitu kan, ini masyarakat masih taat gitu. Tapi pada saat PSBB pertama, jilid kedua, dan sudah ada pelonggaran kembali, dengar-dengar ada wacana PSBB jilid ketiga jika memang kurva COVID-19 ini meningkat. Ini kira-kira seperti apa ini Pak Prof? Silakan. Ya, kata kuncinya kan sebenarnya adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Itu yang paling penting. Jadi tidak harus PSBB baru itu bisa dilaksanakan. Yeah. Ada kondisi Makassar dengan edukasi masif kita, alhamdulillah luar biasa sebagai indikator misalnya ya.
dulu sangat susah kita meminta masyarakat yang reaktif untuk diisolasi. Sekarang sudah sukarela mereka melapor untuk diisolasi. Jadi ada kesadaran, ya. Tetapi sekali lagi itu belum cukup, harus lebih masif lagi. Nah, makanya kita menggandeng banyak unsur, termasuk kemarin kita ketemu influencer, ya, kemudian kelompok-kelompok pemuda, termasuk forum umat beragama. Kemudian ada lagi kelompok agama satu, kita bekerja sama khusus ke masjid, ya, bagaimana dia memastikan di masjid itu ada semua pengumuman tentang protokol kesehatan dan juga memantau pelaksanaannya. Nah, itu harapan kita supaya ya betul-betul kedisiplinannya bisa diterapkan. Karena protokol kesehatan ini kami asumsi ya sebenarnya butuh kedisiplinan saja. Kalau kedisiplinan diterapkan, orang sudah paham kapan harus pakai masker, kapan tidak, di mana dia harus menghindari, kapan dia harus cuci tangan, nah itu sudah relatif, itu akan membantu. Baik Pak Prof, ini kalau terkait kedisiplinan masyarakat, ini kan ada Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yang berlaku. Nah, jika kita berkaca pada pemerintah pusat atau contohnya saja daerah DKI Jakarta yang jika melanggar ada denda seperti ini, jika daerah Jawa ada dilakukan penghukuman sanksi ringan seperti itu. Kalau di Kota Makassar sendiri terkait dari Perwali 31 ini seperti apa, Prof? Ya, jadi kalau Anda lihat implementasinya di 2 hari ini, Anda bisa lihat ya, di Perwali 31 itu diatur beberapa sanksi, mulai sanksi ringan, sedang, berat, ya. Sanksi ringan itu adalah teguran tertulis, ya. Kemudian sanksi sedang itu bisa pembubaran paksa, ya. Kemudian kita bisa juga untuk dunia usaha bisa juga bertahap tadi, bisa sampai pencabutan izin. Kalau Anda lihat prakteknya di lapangan, kita lihat petugas kita, kalau ke pasar ada yang tidak pakai masker, disuruh pakai masker, kalau tidak disuruh pulang. Ya. Kemudian yang tidak pakai masker, kita ambil KTP-nya, kita catat, ya. Kemudian kita kasih masker, nanti kalau ketemu berikutnya kita sudah lebih berat lagi, ya. Jadi tentu ada tahapannya, tetapi kita sudah menunjukkan orang yang tidak taat kita langsung tegur. Ya, ada video-video saya kira banyak kita edarkan bagaimana tim inspektur kita bekerja sama dengan TNI Polri menerapkan itu. Ya. Dan memang ya masyarakat kita kan sebagian masih menganggap itu bukan hal yang urgen. Padahal menurut rekomendasi ahli pandemi dengan memakai masker itu sudah berkontribusi nyata di dalam memutus mata rantai penyebaran. Ya, baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Rudianto lalu, Ketua DPRD Kota Makassar, ini melihat kedisiplinan masyarakat Kota Makassar yang kalau kita lihat memang awal-awal ini masih taat dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, tapi pada saat PSBB jilid kedua selesai, ada pelonggaran sedikit gitu kan. Ini padahal kalau kita lihat kurva COVID lumayan meningkat begitu, malah justru ini mengkhawatirkan jika diteruskan masyarakat tidak patuh ini. Jadi gimana nanti ini ke depannya gambaran Pak Rudianto? Silakan. Jadi gini ya. Jadi hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ya. Kalau masyarakat sudah tidak taat, misalnya tidak disiplin, berarti hukum harus menyesuaikan. Ya. Jadi hukum itu menyesuaikan, Pak. Kalau kondisi masyarakat sekarang, memang kan kita sudah melalui tahapan-tahapan sejak Maret, muncul himbauan, lalu kemudian akhir April ada PSBB, sampai PSBB tahap kedua. Sekarang ini kita masuk pada Perwali 31 tentang protokol kesehatan. Yang saya mau katakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar. Karena masyarakat hari ini tidak bisa lagi disuruh berdiam di rumah, Pak. Ada titik jenuh di situ. Ada profesi pekerjaan yang dia harus bekerja, ya. Dan kalau ini dipaksakan, di situ ada pelanggaran misalkan. Sehingga kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Ya. Makanya saya mengapresiasi pemerintah kota ketika dia menerbitkan Perwali 31 tentang protokol kesehatan. Dan apa yang dilakukan pemerintah kota hari ini, itu juga diikuti oleh pemerintah daerah lain. Ya. DKI sekarang sudah masuk protokol kesehatan juga. Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Malah Makassar lebih dulu menerapkan aturan tentang protokol kesehatan itu. Nah sekarang ini kita pemerintah bagaimana protokol kesehatan Perwali ini bisa ditegakkan. Dan kami mengapresiasi langkah pemerintah kota dengan edukasi yang masif.
Ya. Dibentuk inspektur COVID misalkan. Itu luar biasa Pak, inspektur COVID beradaannya. Dan nyata dan diapresiasi oleh warga masyarakat Kota Makassar. Karena di situ betul-betul bekerja bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk senantiasa dalam setiap aktivitas kesehari-hariannya menerapkan standar protokol kesehatan. Ini saya kira luar biasa lah kerja-kerja pemerintah kota, dan ini kami serahkan kepada PJ Wali Kota selaku Ketua Gugus. Memang dalam kondisi kedaruratan, maka kepala daerah tampil terdepan. Kami sih Forkompimda ini ikut aja apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kota, dalam hal ini orang nomor 1 kita di Makassar, yaitu PJ Wali Kota Makassar. Seperti itu, Bung. Baik, terima kasih Pak Rudi.